Akhirnya bebas. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Seorang teman bercerita, 2 tahun lalu ia harus menjalani operasi besar akibat kanker. Tentu butuh biaya sangat besar, dan karena tidak siap, terpaksa ia meminjam dari kantor dengan janji cicil selama 5 tahun. Namun belum lama ini pemilik perusahaan memanggilnya dan sungguh memberi kejutan. Ia tidak perlu lagi mencicil. Ia terbebaskan dari hutang. Tentu saja ia sungguh bersyukur. Bisa dibayangkan perasaan perempuan yang disembuhkan dari penyakitnya yang sudah dideritanya selama 18 tahun. Betapa tadinya ia sangat menderita dan tertindas. Namun akhirnya ia bebas. Tanpa meminta, ia diselamatkan oleh Yesus yang sedang mengajar di rumah ibadat dengan hanya 1 kalimat saja. Bisa dibayangkan pula bagaimana orang banyak yang melihat kejadian tersebut terkesima menyaksikan kuasa Yesus. Namun, suasana sukacita berubah menjadi suasana penghakiman saat kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut pemahaman kepala rumah ibadat, apa yang dilakukan Yesus adalah suatu kesalahan karena melanggar hukum tentang hari Sabat. Kepala rumah ibadat tidak sepenuhnya salah, karena ia tentunya berkewajiban menegakkan peraturan yang ia pahami dari hukum Taurat. Namun ia tidak sadar akan kehadiran Yesus yang telah berulang kali
menyampaikan pengajarannya dan menunjukkan mujizat-mujizatnya. Ia menyampaikan kepada orang banyak ungkapan belas kasih dan cinta Allah yang membebaskan bagi manusia yang sudah lama tertindas. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat karena Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan belas kasihan dan kasih-Nya. Kepala rumah ibadat marah karena ia terperangkap dalam ritual dan peraturan sehingga kehilangan pandangan akan belas kasih dan kebaikan Tuhan. Banyak dari kita mencintai sabda Tuhan, namun berapa banyak yang menyadari belas kasih Allah dan bahwa sabda Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah kita secara rohani, jasmani, maupun emosi. Atau kita masih terperangkap oleh pemikiran dunia yang menghalangi iman kita akan kuasa Tuhan. Percayakah kita bila saat ini Tuhan memanggil kita dan berkata kepada kita, "Anakku, penyakitmu telah sembuh." Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, ampuni kami yang seringkali tidak menyadari cinta dan belas kasih-Mu, karena kami terperangkap dalam bayangan dunia yang membuat kami mengejar hidup duniawi. Berikan kami kepekaan akan rahmat belas kasih dan cinta-Mu, sehingga kami mampu menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah dibebaskan dari segala belenggu yang menindas kami. Kami percaya akan sabda-Mu yang memiliki kuasa mengubah dan menyelamatkan kami. Bebaskanlah kami. Amin.